Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat jurnal. Saya Sinta dari Jurnal KUHP. Hari ini saya berada di kantor Dinas Pendidikan Cilegon bersama Ibu Kadis yang kita nanti bakal bisa ngobrol-ngobrol seputar Dinas Pendidikan dan pencapaian kinerja tahun 2005 serta proyek-proyek dan program seperti apa yang berkaitan dengan pendidikan. Sejauh mana Dinas Pendidikan ini sudah melayani masyarakat dan program apa saja yang memang sudah berhasil bermanfaat bagi masyarakat. Kita akan kupas tuntas di acara podcast bersama Bu Kadis Pendidikan di Cilegon untuk saat ini. Selamat siang Bu Kadis. Selamat siang. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, seger banget nih namanya. Bu, sebelum obrolan kita lanjut, ada salam dari Bapak Pimret kita Jurnal KUHP Pak Jenal Mutakin. Iya. Biar Ibu sehat, Ibu sukses. Iya. Bu, obrolan kita untuk hari ini adalah seputaran kinerja tahun 2025. Seperti apa sih program Dinas Pendidikan ini, kemudian sejauh mana bermanfaatnya bagi masyarakat, karena masyarakat dan publik ingin tahu sejauh mana nih kinerja Dinas Pendidikan untuk menjalankan program-program yang sudah dijalankan di tahun 2005. Monggo Ibu ceritakan dengan santai nih Bu, ngobrol kita. Oke. Apa nih Mbak Sinta? Mbak Sinta boleh, Bunda Sinta boleh. Sinta boleh. Iya Mbak Sinta boleh. Oke. Jadi gini Mbak Sinta, untuk program kerja atau kegiatan yang di tahun anggaran 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan loh. Iya betul, ada kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kami ini adalah dinas penerima anggaran terbesar karena tetapi besarnya memang di anggaran belanja pegawainya. Iya betul. Karena kita punya banyak guru, kemudian juga baik itu yang PNS, ASN, dan sekarang ada ASN itu P3K ya, dan sekarang ASN P3K paruh waktu. Jadi begitu banyaknya pegawai ya. Jadi sebagian besar pegawai di Pemkot ini ada di Dinas Pendidikan Kebudayaan. Oke. Dan memang kami punya program-program di setiap bidang ya. Kita punya 4 bidang dan 1 sekretariat. 4 bidang itu ada bidang pendidikan dasar, kemudian ada bidang PAUD dan pendidikan non formal, kesetaraan, ada bidang KBSPP, ketenagaan, sastra, bahasa dan pengendalian perizinan, kemudian ada bidang kebudayaan dan sekretariat ya. Ada 5. Ada 5 ya. Nah itu anggaran cukup banyak, cukup besar, dan alhamdulillah semua kegiatan dan program yang sudah direncanakan di tahun 2024 kemudian kita laksanakan di 2025 semuanya alhamdulillah tercapai ya. Nah, sekalipun di tahun 2025 itu ada yang namanya efisiensi ya, kondisi keuangan kita memang ya, tapi alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bisa kegiatan-kegiatannya semuanya terlaksana ya, walaupun memang efisiensi ada yang dikurangi kegiatan, dan program prioritas kami ya sesuai dengan program prioritas pemerintah kota itu ada di sarana dan prasarana atau infrastruktur bidang pendidikan, yaitu khususnya ada di bidang Dikdas, pendidikan dasar, dan PAUD PNFK. Jadi selama 2 tahun 2025 ini kami berupaya agar prioritas ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin ya. Nah alhamdulillah kita punya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, ada rehabilitasi sekolah-sekolah, kemudian ada yang namanya utilitas itu untuk pagar, pembangunan pagar dan toilet, kemudian ada juga pembangunan ruang kelas baru, dan ada program revitalisasi satuan pendidikan yang merupakan program pusat langsung ke sekolah-sekolah, dan juga kami mendapatkan program itu. Dan semuanya terlaksana. Sudah terlaksana. Hampir kalau revitalisasi 100%, kalau untuk pembangunan barangkali memang ada yang sampai batas ya, jatuh temponya itu ada yang belum bisa 100%, tetapi intinya semua kegiatan yang terkait dengan sarana prasarana itu sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah ya, peserta didik di sekolahnya. Nah, misalkan nih kita punya sekolah SMP baru tuh, Mbak Sinta, SMP 15. SMP 15. Iya, yang di ujung tuh di ujung.
apa namanya? Daerah Cupas ya. Cupas ya, Cupas Wetan. Ya, Mm-mm, Cupas ya, Wetan. heeh. Nah, itu kan kita bertahap pembangunannya. Semenjak tahun kemarin, kemudian tahun 2024, nah, kemudian tahun 2025 kita juga bangun ruang kelas, toilet, dan alhamdulillah itu sampai pencapaiannya itu 100% gitu kan, bisa dikerjakan sampai selesai gitu. Nah, itu kemudian ada SMP 14, pembangunan SMP 12, kemudian SMP 11, ada pagar juga di SMP 9. Betul. Jadi SMP 4, kemudian SMP 5. Ya, kita tahun 2025 ini merupakan tahun terbanyak program pembangunan prasarana sekolah. Oke. Dan alhamdulillah baik itu di SD juga ada, dan TK ya, TK negeri terutama karena memang ini yang negeri saja kalau di kita itu semuanya alhamdulillah sudah terlaksana. Baik. Kemudian banyak juga program-program yang lain di bidang KBSPP ya, ketenagaan, kita ada pendidikan pelatihan peningkatan kapasitas. Betul. Untuk guru, kepala sekolah. Itu sejauh mana itu, Bu? Pemilik dan pengawas. Udah berjalan 2025. Ya, 2025. Kemudian di kebudayaan kita telah menyelenggarakan event-event tuh. Iya, betul. Event BC FIFA, iya di 2005 kemarin. Negara. Betul. Dan ada juga Golok Day. Golok Day juga. Udah sukses itu, Bu. Iya, alhamdulillah. Dengan IPSI Kota Cilegon kita telah terselenggara ya dengan lancar. Kemudian ada satu program yang memang ini baru dimulai tahun 2024 ya. Kita mendirikan yang namanya unit layanan disabilitas. Oh iya, betul. Nah, ini gimana, Bu? Untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan di sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu adalah sekolah reguler ya, sekolah biasa, bukan khusus anak-anak bisa. Sekolah biasa yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sekolah, jadi bareng-bareng tuh Mbak Sinta sekolahnya dengan anak-anak biasa. Dengan anak biasa, dengan sekolah normal juga. Oh iya. Nah, ini minimal maksimal di kelas tuh ada 2. Dan ini harusnya ada namanya guru pendamping khusus. Kemudian sebelumnya juga anak-anak disabilitas ini harus di-asesmen. Iya, nah, asesmennya memang ada di ULD, itu oleh psikolog ya. Kita kerjasama tahun lalu dengan RSUD. Jadi terima kasih nih RSUD sudah bekerja, sudah iya betul. Sudah beserta tim sudah membantu kami untuk mengasesmen anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, selain itu juga kita menyediakan layanan terapi bagi anak-anak tunagrahita kalau nggak salah ya, dan ADHD serta autis ya. Jadi ada di sini di depan Dinkes tuh. Oh iya, yang dulunya Balai Budaya. Betul. Sekarang itu kita manfaatkan untuk terapi. Ya, sekretariat ULD sama sekaligus ruang terapi. Ruang terapi. Ada, kita sudah punya 3 luar biasa. Nah, anak-anak berkebutuhan ini Mbak Sinta di Cilegon ini berdasarkan data di ada kurang lebih 700. Luar biasa banyak juga ya, Bu ya. Itu yang terdata di Dindik ya. Belum yang di SKH kan ada ya. Ini sejauh ini sudah, Bu, sudah di anak-anak sudah di rata-rata sudah assessment, sudah diberikan layanan walaupun belum maksimal karena kan terbatas yang ahlinya, tenaga ahlinya. Kita bertahap lah. Iya. Paling tidak pemerintah atau negara hadir. Iya betul, untuk menengah. Betul. Kan pendidikan itu untuk semua tanpa diskriminasi. Iya. Ya, education for all lah pokoknya mah untuk semua, baik itu yang berkebutuhan khusus, yang reguler atau yang istimewa, misalnya yang punya IQ di bawah di atas rata-rata. Betul. Gitu kan. Nah, itu juga kita layani semua, insya Allah. Mudah-mudahan dengan program-program yang ada di Dindik ini walaupun mungkin belum maksimal, tetapi kami sudah berupaya untuk melayani masyarakat, sekalipun barangkali masih ada kekurangan. Iya. Ibu, di program tahun 2025 di Dindik sendiri ini kita melihat dari masyarakat dan para siswa mungkin ya, mahasiswa ini yang mungkin punya keahlian baik itu dia non pendidikan atau mungkin yang keahlian yang lain, sejauh mana support dan dukungan dari Dinas Pendidikan. Mungkin misalnya ada yang karate, yang sudah ke luar negeri ya, bahkan ada yang mungkin yang dia
seperti misalnya drum band atau apa mungkin yang pendidikan yang lain itu sejauh itu dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa Bu itu, Bu? Kan banyak tuh masih siswa-siswa dan pelajar kita yang punya ahli berprestasi itu non akademik ya. Dan akademiknya juga seperti apa nih Dinas Pendidikan menanganinya? Kami memang punya event untuk apa ya, agar supaya anak-anak ini bisa berkompetisi ya. Betul. Yaitu misalnya kalau sains tadi yang akademis itu ada yang namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Betul. Itu mulai dari tingkat kalau SD ya kecamatan, kota, provinsi dan nasional. Kalau SMP itu dari mulai kota ya, kalau SMP kota, provinsi dan nasional. Itu Olimpiade Sains. Terus di seninya kita punya event FLS 3N sekarang, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Itu juga berjenjang dari kecamatan, kota, provinsi dan nasional. Kemudian untuk olahraga tadi kayak karate, macam itu kita juga punya event yang namanya O2SM, Olimpiade olahraga ya, Olimpiade olahraga siswa nasional. Nah, kami tentu saja sangat mengapresiasi bagi anak-anak yang punya prestasi di bidang akademis maupun non akademis. Nah, itu biasanya kami apresiasi itu terutama pada saat anak-anak mendaftarkan ke sekolah yang lebih jenjang yang lebih tinggi. Misalnya SD ke SMP. Kalau si anak itu punya kelebihan punya keahlian apa itu pasti akan diperhitungkan piagamnya, sehingga untuk masuk sekolah itu bisa lewat jalur prestasi. Begitupun yang olahraga, yang sains, yang seni, itu selalu ada bobotnya, ada pertimbangannya gitu. Nah, ini bisa langsung, tidak perlu lewat jalur yang domisili yang luar biasa itu ya. Dia nggak apa-apa rumahnya agak jauh, tidak termasuk zona gitu kan domisili, tapi dia ketika dia punya prestasi apalagi tingkat nasional itu bisa masuk ya. Ini salah satu nanti tahun ajaran baru, apakah ada perubahan sistem di tahun 2025 dan 2006? Sudah tahu bocorannya belum kira-kira Ibu? Ada bocorannya. Ada bocoran. Jadi TKA. Nah, tes kemampuan akademik. Ini yang akan terjadi nanti tahun ajaran baru 2026 ini Bu. Jadi Kementerian Dikbudayaan itu punya program tes kemampuan akademik. Kan selama ini untuk jalur SPMB ya, sistem penerimaan murid baru itu jalur prestasi itu ada yang lewat rapot. Betul. Ya. Nah itu kan kalau rapot kata Pak Menteri itu katanya itu infak sudah punya guru karena tidak ada standarnya memberikan nilai. Oh gitu, iya betul. Nah, sehingga tapi bukan berarti yang non akademis akan diabaikan, masih tetap dihargai ya, yang olahraga, kesenian atau sains, tetapi ada yang baru yaitu TKA ini. Nah, ini akan dilaksanakan mungkin nanti ya tahun ajaran baru. Sebelumnya. Oke. Kita sudah ada informasi bahwa itu akan dilaksanakan sebelum ajaran baru untuk bagi anak kelas 6 SD dan SMP kelas 9. Nah, itu nantinya akan bermanfaat ya. Nilainya itu untuk standar masuk SMP dan SMA. Oke, ya betul. Tapi untuk jalur prestasi. Jadi se-Indonesia semuanya sama, ada standarnya ya. Oke. Harapan Ibu sendiri nih dengan adanya keberhasilan kesuksesan di tahun 2025 untuk 2006 seperti apa? Kemudian juga harapan Ibu kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk tahun 2006 apalagi secara ininya ada efisiensinya. Seperti apa Ibu? Kalau melihat 2025 ya, anggaran ini yang difokuskan untuk sana. 2026 juga seperti itu. Iya. Dan ini merupakan salah satu terobosan, ya. Artinya kebijakan pimpinan kita untuk memprioritaskan gitu kan. Sarana prasarana ini tentu sangat bermanfaat untuk sekolah-sekolah terutama. Betul. Karena apabila tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai, anak-anak juga kan tidak akan nyaman di sekolah. Nah, tentu saja diharapkan anak-anak ini semakin motivasinya semakin tinggi ya untuk menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang mampu bersaing ke depannya ya. Kemudian juga tentu saja sekolah-sekolah yang kini barangkali sudah kondisinya sudah lain, sudah toiletnya sudah bagus, gedung sudah bagus. Tolong juga dijaga kan sekolahnya untuk
anak-anaknya juga. Dan kami berharap sekolah juga meningkatkan prestasinya, Betul. baik itu gurunya maupun siswanya. Jadi Siswanya. harapannya ke depan anak-anak Cilegon ini menjadi anak-anak yang Cerdas. generasi emas gitu Betul. kan, yang nantinya akan membangun kota Cilegon. Dan terus terang aja kami bangga dengan putra-putri ini, anak-anak Cilegon ini yang selama ini mereka sudah bisa pencapaian itu prestasinya sampai tingkat luar nasional, biasa, betul. bahkan ada yang Go internasional, luar oke. negeri. Nah ini tentu harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Oke. Sehingga anak-anak ini nanti menjadi para, mudah-mudahan ya, menjadi pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Generasi penerus kita yang akan Ya, datang. dan 2026 ini juga masih tetap prioritasnya, dan tentu saja ini adalah satu bentuk kepedulian pemerintah, karena pendidikan adalah layanan ya, wajib dasar. Betul, gitu wajib ya. dasar. Tetapi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain, Cilegon ini sudah bagus gitu kan, kondisi sekolahnya, kemudian prestasi anak-anaknya. Nah itu tentu kita sebagai orang tua gitu, apalagi Dindik sebagai instansi yang memang ngurus pendidikan ini, terus tetap harus ditingkatkan. Semuanya. Jadi kita jangan terhenti sampai di sini. Betul. Ke depan harus tetap ditingkatkan, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan generasi emas itu bisa tercapai. Bisa tercapai. Oke. Terima kasih Ibu wawancaranya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita ke depannya bisa diwujudkan dengan nyata, menciptakan anak yang cerdas dan kemudian anak bisa menjadi penerus bagi generasi muda kita sekarang. Terima kasih sahabat jurnal, terima kasih sudah menonton di acara podcast untuk hari ini bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilegon. Terima kasih buat semuanya. Saya Sinta Junaka mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.